Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang saya hormati, bersyukur pada Allah di pagi yang penuh berkah ini. Kita masih dianugerahkan nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang kita tidak bisa menghitung jumlahnya. Oleh karenanya sudah sepatutnya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur akan Allah tambah nikmatnya, adapun siapa yang kufur sungguh azab Allah sangat pedih. Pemirsa, tentunya kita hidup di dunia ini harus mempersiapkan perencanaan untuk masa depan kita. Masa depan yang terdekat tentu di dunia, dan masa depan yang jauh tapi sebenarnya juga sangat dekat tentu di akhirat. Allah telah mengingatkan di dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan di hari esok. Ya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan mengabarkan apa yang kamu kerjakan. Di dalam ayat ini stressing pesannya kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada seluruh manusia, wabil khusus pada orang beriman. Orang beriman hendaknya, kata Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya bisa takut, bisa juga artinya adalah meninggalkan semua yang Allah larang dan mengerjakan semua yang Allah perintahkan. Jadi orang beriman hendaknya bertakwa. Orang beriman hendaknya menjalankan semua apa yang Allah perintahkan. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, puasa sunnah, membayar zakat, pergi haji dan umrah, amar ma'ruf nahi mungkar, berbisnis dengan cara yang islami, berpolitik dengan cara yang islami, menegakkan hukum-hukum yang islami, beraktivitas sosial, hubungan antar manusia yang islami, berbudaya, menghasilkan karya-karya seni, karya budaya yang islami, dan lain sebagainya, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Lalu kemudian jauhi apa-apa yang Allah larang. Allah larang untuk menyekutukannya, Allah larang untuk melakukan durhaka pada orang tua, Allah larang untuk mengkonsumsi hewan babi, Allah larang untuk makan riba, Allah larang untuk bermain judi, Allah larang untuk mencuri, korupsi, merampok, Allah larang untuk berbohong, berdusta, bersumpah palsu. Allah larang
hal-hal yang buruk buat kita, maka itu ditinggalkan. Jadi orang-orang yang beriman diperintahkan Allah untuk bertakwa kepadanya. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Dan hendaklah setiap orang bertakwa itu, ya, orang-orang beriman itu memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Jadi orang beriman itu harus membuat perencanaan. Ya, ini di awal tahun Januari 2025 tanggal 4. Maka harus buat perencanaan. Amal-amal apa yang harus saya kejar di tahun 2025 ini? Amal-amal apa yang harus menjadi bekal saya di dunia dan di akhirat? Introspeksi diri, evaluasi terhadap amal-amal pribadi kita, terhadap iman takwa kita, akidah kita, terhadap ibadah kita, terhadap akhlak kita. Itu harus dievaluasi, harus dikaji dan ditelaah, ya. Lalu kita lakukan perencanaan selama tahun ini, ya. Nah, jadi wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Jadi kita harus mempersiapkan, pemirsa, ya, bekal di dunia ini yang pendek, dan yang paling utama bekal di akhirat. Bekal di akhirat bukan sifatnya harta, bekal di akhirat bukan sifatnya materi, bukan sifatnya jabatan, bukan sifatnya, ya, sesuatu yang duniawi. Bekal di akhirat itu sifatnya adalah amal-amal akhirat. Maka hendaklah kita mempersiapkan bekal itu. Tahun 2025 ini kita rencanakan, perbaiki salat-salat kita 5 waktu, perbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita, perbaiki pemahaman kita tentang Al-Quran, perbaiki tentang ibadah-ibadah sunnah kita, saum sunnah kita, zikir kita, sedekah kita, perbaiki terkait dengan hubungan muamalah sosial di tengah masyarakat kita, perbaiki tentang bagaimana kita mengelola rumah tangga, ya, hubungan kita dengan pasangan hidup kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, perbaiki. Mereka semua harus bisa selamat dari tipu daya dunia dan selamat dari siksa api neraka. Ya, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Ya, wattaqullah, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah. Jadi diapit kalimat memperhatikan untuk hari esok dengan takwa di awal, takwa di belakang. Ini diapit. Nah, ini menggambarkan hendaklah ketika kita mengejar cita-cita, mencari bekal dunia dan akhirat itu, tetap harus dalam koridor ketakwaan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jangan untuk mengejar dunia dan akhirat lalu kita menghalalkan segala cara, melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal-hal yang perlu menjadi persiapan kita. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah, ya, Maha mengetahui, ya, dan mengabarkan apa yang kamu kerjakan. Jadi semua kita nanti akan dipaparkan, ya, kinerja hidup kita di dunia. Semua kita akan dibuka catatan-catatan dunia kita, ya, yang besar maupun yang kecil, untuk dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Jadi pemirsa yang saya hormati, ayo kita buat resolusi awal tahun ini, apa-apa yang ingin kita kerjakan untuk bekal dunia dan akhirat kita. Dan jangan sampai kita malah mengejar dunia, menghalalkan segala cara, ya,
dan akhirnya kita menggadaikan akhirat. Sengsara di akhirat, dapat murkanya Allah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan petunjuk dan mempertemukan kita dengan orang-orang saleh dan bertakwa untuk bersama-sama menuju ridhonya Allah, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah singkat dari Al-Fakir Muhammad Rabiul Yatim. Terima kasih. Terminal 2 Soekarno-Hatta, Masjid Terminal 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.